Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tema bagai musuh dalam selimut. Mari kita pujikan sebelum persekutuan ini kita mulai. Ujilah aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai persekutuan pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga,
Selamat pagi ya Tuhan, kami haturkan kepadamu rasa syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama untuk mengikuti persekutuan pada hari ini. Kiranya dari awal hingga akhir Engkau berkati, supaya dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita angkat terlebih dahulu satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, karena meski kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi kasih Allah menyentuh kami dan menyatukan kami dari keberadaan kami masing-masing saat ini. Kami dipersekutukan melalui persekutuan doa pagi yang dihadirkan secara online ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biarkan kami ketika sebentar hendak membuka Alkitab kami, merenungkan bagian di dalamnya. Tuhan, kami ingin supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menerangi hati pikiran kami dan menuntun kami di jalan-jalan kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguasai kami sepenuhnya dan membuat firman ini sungguh-sungguh menjadi rema, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Obadja, dan di sana hanya ada satu pasal saja. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Obadja pasal 1 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis demikian. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhanmu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap.
dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini adalah bagai musuh dalam selimut. Ya, seorang bijak pernah berkata, musuh boleh melontarkan anak panah dari jauh, tetapi yang melukai tetaplah mata panah yang dekat. Sekali lagi, musuh boleh melontarkan anak panah dari jauh, tetapi yang melukai tetaplah mata panah yang dekat. Bapak, Ibu, Saudara, kata-kata bijak ini sebenarnya mau menggambarkan satu realita yang seringkali terjadi, bahwa orang yang dekat dengan kita itu jauh lebih mudah melukai kita dibandingkan mereka yang berada jauh, bahkan yang kita anggap sebagai musuh kita. Jika dia bukan siapa-siapa kita, dan orang itu menjahati kita, membenci kita, seringkali kita hanya menjadi jengkel, sebal, tapi tidak merasa tersakiti apa-apa. Tetapi ketika orang dekat yang menyakiti hati kita, orang yang kita kenal, orang yang kita anggap teman, orang yang kita kasihi, itu akan jauh membuat kita terluka. Mengapa demikian? Mungkin karena kita tidak pernah menyangka orang-orang yang ada di dekat kita itu yang justru melukai kita, menyakiti kita. Kita telah membuka diri kita. Kita percaya dengan orang-orang ini, tetapi justru semua ini menjadi kelemahan kita. Jadi ketika mereka berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap kita, kita jadi mudah terluka. Itulah yang disebut sebagai musuh dalam selimut. Ibu, Bapak, Saudara, bacaan Alkitab kita menceritakan bagaimana Nabi Obadja memberitakan firman Tuhan mengenai Edom. Dan dari yang kita baca, ada begitu banyak nubuat tentang penghukuman Tuhan atas Edom. Siapakah Edom ini? Edom adalah suatu bangsa keturunan Esau. Dan karena itu mereka jelas-jelas memiliki kedekatan yang spesial dengan bangsa Israel yang adalah keturunan Yakub. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak peduli ketika bangsa Israel sedang dalam kesusahan. Mereka bahkan ikut menyerbu bangsa Israel, bahkan bangsa Edom pernah mencegat bangsa Israel di bukit-bukit batu. Dan lebih lagi, di tengah segala kelebihan yang mereka miliki dalam berperang, mereka malah terus menyombongkan diri. Bangsa Edom punya bukit-bukit batu yang bisa dijadikan benteng pertahanan. Mereka bisa bersembunyi di celah-celah dinding batu, dan semua itu menjadikan mereka sebagai bangsa yang kuat, yang unggul dalam pertempuran. Tetapi semua itu juga ternyata membuat mereka menjadi begitu angkuh. Mereka merasa lebih hebat dibandingkan saudaranya Israel. Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat, satu kaum yang begitu dekat dengan Israel, yaitu bangsa Edom, justru menjadi musuh dalam selimut, yang terus mendatangkan kecelakaan bagi Israel. Apakah dunia kita saat ini juga seperti ini? Bahwa bukan orang yang jauh yang seringkali kedapatan berbuat jahat pada kita, mengecewakan kita, tetapi malah orang dekat. Jadi tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukan siapa yang diam-diam membenci kita, yang diam-diam tidak suka dengan kita lalu berusaha menjatuhkan kita. Pertanyaannya, apakah dunia kita betul seperti ini? Dipenuhi oleh musuh-musuh dalam selimut. Saudara, yang paling berbahaya dari kehadiran musuh dalam selimut adalah bagaimana semua ini membuat kita kehilangan rasa percaya. Kita menjadi takut dilukai, kita takut dihianati, kita takut disakiti. Lalu akhirnya kita menutup diri dan meragukan adanya persahabatan sejati. Karena itu, hal yang tersirat dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu justru hendak mengatakan pada kita suatu hal yang sebaliknya, yaitu berusahalah menjadi teman yang sejati. Semakin kita bisa menjadi dekat dengan seseorang, semakin kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menyatakan kasih Allah dari jarak dekat. Sebagai seorang sahabat yang dekat, tentu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan teman kita. Bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka sungguhnya rasakan, apa yang mereka perlukan. Itu lebih daripada seorang yang jauh. Karena itu, pakai semua ini sebagai kesempatan untuk kita bisa lebih lagi menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pernyataan kasih Tuhan kepada mereka yang dapat dirasakan begitu dekat, begitu menyentuh langsung pada kehidupan sahabat kita.
kerjakan itu. Hingga melalui kehadiran kita, perhatian kita, mereka merasakan Tuhan yang begitu dekat dan mengasihi mereka juga. Ingat bagaimana Allah juga hadir melalui kehadiran seorang sahabat. Lalu, di tengah dunia yang tidak percaya dengan adanya persahabatan sejati, kita tunjukkan seperti apa persahabatan itu sesungguhnya. Di tengah banyaknya musuh dalam selimut, kita nyatakan bagaimana sebagai orang yang dekat, kita pun dapat senantiasa mengasihi dengan tulus dan dapat dipercaya. Karena itu hal yang kedua yang sama pentingnya untuk kita perhatikan bersama adalah bagaimana kita tidak takut dengan kehadiran musuh dalam selimut. Karena sepanjang waktu selama kita masih hidup di dunia ini, kemungkinan untuk hadirnya musuh dalam selimut tentu ada. Tapi bisakah kita berusaha untuk terus mengasihi sahabat kita, meski suatu saat mereka bisa saja menyakiti hati kita? Kita tidak kemudian punya keinginan untuk membalas atau menyimpan dendam hingga akhir hayat kita. Karena seperti ungkapan bijak pernah mengatakan, orang yang baik hanya tahu bagaimana caranya untuk berbuat baik. Karena itu, kita, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang hanya mengerti, hanya tahu bagaimana caranya mengasihi dan bukan membenci. Kepada mereka yang mungkin tanpa sengaja atau justru dengan sengaja melukai kita, yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan mereka, mengampuni mereka, jauh sebelum mereka dapat meminta maaf kepada kita. Kita tidak perlu mendoakan supaya mereka celaka. Bukan berarti ketika Allah mengatakan pembalasan adalah hakku, lalu kita seenaknya minta Allah untuk memakai haknya demi memuaskan keinginan kita, amarah kita, dendam kita. Kita hanya bisa mendoakan supaya mereka bertobat. Tetapi itu pun kita lakukan sambil mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini juga adalah sahabat yang sungguhnya tidak sempurna, yang bisa saja jatuh dalam kesalahan yang sama. Terus kita ikut teladan Yesus yang tetap merangkul kita sebagai sahabat-sahabatnya. Meski terkadang sikap, pikiran, dan perilaku kita itu tidak jauh berbeda dari Simon Petrus yang menyangkal Yesus, atau bahkan Yudas yang mengkhianati Yesus. Terus berusaha menjadi sahabat, pegang kepercayaan sebagai orang dekat, dan nyatakan kasih Tuhan Yesus, sang sahabat sejati, kepada setiap orang yang berada di dekat kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, kalau pada hari ini kami boleh merenungkan akan kehadiran sahabat sejati. Di tengah ada banyaknya musuh dalam selimut. Tuhan, biarkan dunia kami tidak dipenuhi oleh kebencian, tetapi oleh cinta kasih Tuhan. Karena itu, di tengah banyak orang memanfaatkan kedekatan untuk mengeruk keuntungan, untuk menyakiti, untuk melukai, untuk mengkhianati, biarkan kami terus menjadi sahabat yang boleh dekat, tetapi kami mau terus dalam jarak yang dekat menghadirkan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan. Karena kami percaya, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kami harus menjadi sahabat bagi sesama kami. Kami perlu memperhatikan orang-orang yang Tuhan percayakan berada dekat dengan kami, untuk kami pun dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyentuh kehidupan mereka, melakukan sesuatu bagi mereka, dan semua itu kami lakukan karena cinta kasih kami yang tulus kepada mereka. Kami belajar dari Engkau, kami berusaha meneladani Engkau, ya Allah yang senantiasa mengasihi kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan virus COVID-19. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka sedang hadapi. Tuhan, tolong pulihkan. Berikan kekuatan, berikan semangat. Bangkitkan sukacita, hadirkan damai sejahtera dalam hati mereka. Buat mereka percaya dan yakin bahwa mereka berjuang tidak seorang diri. Dan mereka senantiasa berada di dalam tangan kasih Bapa yang selalu memperhatikan mereka. Berkati mereka yang saat ini sedang berusaha untuk berjuang, memperbaiki masalah ekonomi yang ada.
Mereka yang berjuang di tengah pekerjaan yang menuntut mereka untuk mengambil resiko, hadir secara onsite, hadir di kantor dengan berusaha mengenakan protokol kesehatan yang semaksimal mungkin. Tuhan berkati setiap usaha mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk terus bertindak bijak, untuk terus memakai hikmat Tuhan supaya dapat menjaga diri mereka dengan baik. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang juga berjuang di tengah masa pandemi seperti ini. Biar mereka terus memiliki kasih di tengah keluarga, terus memiliki sukacita, dan terus saling mendukung satu dengan yang lain. Dan Tuhan, kami mohon supaya Engkau juga berkati gereja kami di tengah pelayanan di masa pandemi ini. Hadirkan orang-orang yang terus memiliki pemikiran kreatif untuk bagaimana ketika tidak banyak jalan untuk kami menghadirkan pelayanan, tetapi di situ Tuhan bukakan jalan. Selalu ada kesempatan yang dapat kami pakai untuk melayani sesama kami. Berkati kota kami Semarang, berkati bangsa kami Indonesia, dan kami percayakan kehidupan sehari-hari di kota ini, di bangsa kami, ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya pemimpin-pemimpin bangsa kami itu terus Tuhan Engkau jaga. Terus Engkau ketuk pintu hatinya untuk peduli dengan kehidupan rakyat, untuk terus mengerjakan apa yang baik dan benar bagi kesejahteraan bangsa. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang mungkin rindu kami sampaikan melalui kata-kata, tetapi Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Kau tahu apa yang tersirat dalam hati kami, apa yang belum sempat kami utarakan. Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sesudah ini, ketika kami selesai bersekutu secara online saat ini, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Karena Allah, sumber damai sejahtera, itu senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus, kami boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.